orang yang mahir pasti diawali ya dengan belajar. Maka hadis yang pertama kemarin kita bahas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Seakan-akan Imam Nawawi ingin mengatakan, jika engkau sudah belajar, engkau akan naik ke dalam tingkatan mahir. Kalau bahasa kita mahir itu kan sangat ahli. Ya. Wah, dia sangat mahir nih dalam masalah komputer misalkan, atau dia mahir dalam masalah ekonomi misalkan, atau dia mahir dalam masalah bahasa Arab. Bahasa kita itu sudah pakar gitu. Ya. Jadi mahir di sini bukan titel manusia, ini titel dari Allah. Kalau titel manusia, bisa saja orang bergelar, bisa saja orang memiliki titel di belakangnya, tapi di sisi Allah dia nggak mahir dalam membaca Al-Quran misalkan. Maka mahir di sini menurut penilaian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah khususkan bagi orang-orang yang sangat memperhatikan Al-Quran, mahir dengan Al-Quran. Ini menunjukkan mahir yang paling mulia adalah mahir Al-Quran. Antum mahir apa ya? Di dalam ilmu duniawi semua orang punya keahlian. Ada yang menekuni bidang IT, ada yang menekuni bidang ekonomi, ada yang menekuni bidang pertanian, ya, sampai dia menguasai berbagai macam teknologi. Nah, ini mahir dalam urusan duniawi. Ya. Allah mencela orang yang pandai ilmu dunia, tapi ilmu akhiratnya dia kurang memperhatikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat ahli dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Jadi kalau antum ingin ya kemahiran antum menjadi kemuliaan dunia dan akhirat, mahirlah dalam Al-Quran. Adapun ilmu-ilmu selain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Jangan kebalik, mahir ilmu-ilmu duniawi, tapi Al-Quran seakan-akan dia masa bodoh, cuek. Dan banyak sudah terbukti untuk belajar Al-Quran, untuk duduk di majelis ilmu, mulai dari Iqra, banyak alasannya. Dari mulai sibuk, malu, gak ada waktu. Ada lagi yang alasannya, masa ngaji Iqra gitu, saya sudah tua, malu lah, Iqra itu kan buat anak TPQ. Nah ini, banyak yang masih berpandangan seperti itu. Padahal kalau kita ingin mulia, maka mahirlah dalam bidang Al-Quran. Apa yang Allah janjikan orang yang mahir dalam bidang Al-Quran? Ma'as safarah, bersama safarah. As-safarah itu jamak dari safir, utusan, duta-dutanya Allah, malaikat. Al-kiram, jamak dari karim, ya, jamak dari karim, yang yubayyinu ar-risalah. As-safarah yang membawa risalah, la yanqus wa la yazid. Duta, kalau kata kita sekarang kurir lah ya. Kalau manusia kurir. Kurir itu tugasnya kan cuma menyampaikan, ngirim barang atau ngirim ucapan atau ngirim surat. Kurir itu kalau sudah menyelesaikan tugas, ya sudah pulang, kembali ke posnya. Malaikat itu safarah, dutanya Allah, wasilah atau wasithah bainallah wa bainar rasul, perantara antara Allah dan Rasul. Bayangkan kalau orang mahir membaca Al-Quran, yujidu qira'atahu wa yutqinuhu wa ya'malu bihi qawlan wa amalan ma'as safarah, bersama
para malaikat yang mulia. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itulah yang telah menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan mereka sangat mahir. Malaikat-malaikat itu sangat mahir. Mereka adalah makhluk kepercayaan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa atau apa? Fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu berada di dalam suhuf yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang diangkat, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para utusan-utusan, yaitu malaikat kiramin bararah, yang sangat kiram. Kiram itu artinya yang menyampaikan dan sangat terpercaya dan sangat banyak kemuliaannya, itu kiram. Ya, sibah mubalaghah karim, kiram. Al-bararah artinya yukthirul khair, sangat ketaatannya sangat banyak. Wa yukthirut ta'ah, ta'i'un, sangat banyak ketaatannya. Malaikat itu kan tidak pernah bermaksiat. Yaf'aluna ma yu'marun, ya, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Ini adalah persaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia bisa sejajar dengan derajat malaikat jika dia mahir dalam membaca dan mengamalkan atau menghafal Al-Quranul Karim. Ini riwayat Imam Bukhari, Muslim. Lafaz ini lafaz Imam Muslim. Tapi di sini tidak dijelaskan. Antum tulis di situ ya, lafaz Imam Muslim. Hadis ini lafaz Imam Muslim. Adapun lafaz Imam Bukhari, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu. Hafiz itu artinya menghafal, menghafalnya. Dan juga bisa diartikan hafiz itu menjaga. Dia menjaga hafalannya dan menjaga bacaannya supaya tetap baik. Jadi terus apakah kita harus menghafal semua 30 juz baru mencapai tingkatan safarah kiramil bararah? Berarti kalau yang hanya hafal 30 juz sedikit lah dibandingkan yang tidak hafal 30 juz. Sedangkan Rasulullah mengatakan yaqra. Yaqra ini artinya apa? Membaca, bukan menghafal. Berarti orang yang tidak hafal 30 juz pun bisa masuk hadis ini. Karena hadisnya membaca. Membaca itu bisa dengan hafalan, bisa dengan melihat mushaf. Jadi kalau antum belum hafal 30 juz, tapi cuma juz 30, betul? Juz 30 udah hafal belum? Belum juga. Umur udah 30, kemana aja? Ya. Walaupun kita belum hafal 30 juz, tapi kita mahir, tajwidnya benar, makhrijul hurufnya benar, panjang pendeknya selalu benar. Dan jangan dianggap orang ini nggak pernah lupa. Rasulullah pernah lupa nggak? Pernah. Sholat asar beliau pernah 2 rakaat. Lupa, diingetin. Pernah juga beliau sholat ya 5 rakaat. Jadi Rasulullah pernah lupa. Jadi hadis ini tidak menafikan lupa. Artinya wajar orang yang sudah hafal lupa. Atau kadang-kadang ya dia ketika membaca ada sedikit kesalahan. Itu tidak menafikan mahir. Jadi jangan kita anggap mahir di sini nggak pernah lupa. Orang mahir sepandai-pandainya tupai melompat,
bisa jatuh juga kan? Itu peribahasa. Artinya semahir-mahirnya orang bisa saja dia lupa. Tapi lupanya itu sedikit. Kalau kita kan lupanya banyak, ya kan? Kita udah nggak mahir, terus 30 nggak hafal, lupa-lupa lagi. Itu ngenes banget itu. Dilupakan. Tapi urusan-urusan dunia jarang lupa. Tapi urusan Al-Quran kita ya kadang-kadang lagi baca itu nggak sengaja kita dilupakan. Karena kita ya salah satu sebabnya karena jarang murojaah. Jadi mahir di sini bukan berarti nggak pernah lupa, atau bukan berarti dia selalu baca dengan bacaan yang sangat ahli dan tidak pernah dia misalkan yang membacanya itu ada kesalahan sedikit, tapi tidak ada unsur kesengajaan dan bukan kebiasaan dia salah. Dia biasanya selalu benar. Jadi orang yang tidak hafal 30 juz pun menurut para ulama di antaranya Syekh Suwaidan masuk ke dalam hadis ini. Bukan berarti antum jadi malas menghafal, tidak. Ayat ini untuk membedakan derajat. Orang yang hafal 30 juz surganya pasti lebih tinggi. Begitu juga yang di bawahnya. Salah satu sebab tingginya derajat seseorang di surga adalah hafalan Qur'annya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Tirmidzi wal Abu Dawud. Akan dikatakan kepada para pembaca dan penghafal Al-Qur'an. Artinya nanti di akhirat kita disuruh membaca. Ya, dari hafalan berarti kan? Membaca. Dan disuruh mentartilkan. Bagaimana kita bisa ya tartil kita ini di dunia nggak mahir? Karena setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang telah dia raih di dunia. Tidak akan hilang kita meninggal dunia hafalan kita hilang. Enggak, tetap ada. Allah Maha tahu sejauh mana kita telah berusaha. Jadi ma'as safaratil kiramil bararah, bertingkat-tingkat. Yang hafalnya 30 juz, mahir, dia punya sanad, menguasai asyru al-qiraat, 10 qiraat atau al-qiraah al-asyarah. Itu luar biasa. Dan tentu saja mengamalkan ya. Kemudian yang hafalnya di bawahnya atau yang dia hafalannya sedikit tapi bacaannya bagus, dia mungkin dia ya menguasai bacaannya walaupun dia tidak hafal 30 juz karena mungkin dia masuk Islamnya telat, misalkan dia masuk Islamnya telat, atau kayak kita lah, kita dari kecil udah Islam aja belum hafal 30 juz, apalagi yang masuk Islamnya itu belakangan. Misalkan dia hanya hafal satu surat tapi mungkin masuk hadis ini karena dia belum sempat, tidak memiliki kesempatan untuk menghafal 30 juz karena dia masuk Islamnya belakangan misalkan. Seperti para sahabat juga bertingkat-tingkat. Ada yang hafal 30 juz, banyak. Ada yang tidak. Karena mereka juga banyak masuk Islam baru sehari mati. Ada juga masuk Islam berapa hari meninggal. Bahkan mungkin belum banyak hafalannya, tapi mereka orang-orang yang ahli. Maka hadis ini yang pertama kali masuk adalah Rasulullah, para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'in. Adapun kita ya sejauh mana kita berusaha untuk menjadi mahir. Makanya ikhwah sekalian, kalau kita ingin mahir, mahirlah Al-Quran. Karena dijanjikan bersama para malaikat. Ya, para malaikat itu
makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk-makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman mahirina bil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Dan ini pecutan buat kita. Kenapa kita malas belajar? Sudah diiming-imingi begini, diiming-imingi. Ini termasuk targhib. Targhib itu artinya anjuran, motivasi. Nih, kamu mau nggak bersama para malaikat yang mulia? Kalau mau, ya sudah, kamu harus bagus, kamu harus mahir. Ya. Nah, terus bagaimana yang tidak mahir? Kayak kita nih nggak mahir. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata. A'udzu billahi minas. Dia pengucapannya aja mungkin masih bingung. Minas, dibenerin sama ustadznya, minas. Kadang-kadang masih minos. Itu kan terjadi. Itu namanya yatata'ta. Itu namanya terbata-bata. Ya, terbata-bata bukan berarti orangnya gagap, bukan. Orangnya mah masya Allah pinter, ilmu duniawi pinter, tapi pas baca Quran terbata-bata. Ta'awudz saja terbata-bata, Bismillah saja terbata-bata. Atau surat-surat yang pendek pun, yang kita mungkin dalam hati mungkin kita masa baca satu ayat aja lama banget sih. Ya namanya orang kemampuannya beda-beda. Dan ini terjadi. Itu kan hurufnya nggak beda antara hamzah sama ain. Atau au. Kemudian kita koreksi. Dia susah. Sampai lehernya di nggak bisa. Itu namanya yatata'ta, terbata-bata. Zu. Mis. Dibenerin mithqala. Ya, misqala. Ngalamin. Pak, bukan pakai nga, pakai a. Iya Pak Ustadz, dari kecil saya diajarinya ngalamin gitu. Kita koreksi. Udah dari sononya begitu. Ya. Itu namanya terbata-bata. Wa yatata'ta. Bukan berarti wa yatata'ta ini orangnya misalkan ada kelainan, enggak. Dia orangnya ya normal. Dia tidak ada sesuatu pun yang aneh dalam dirinya, tapi dia sangat berat membacanya. Sampai keringetan gitu, keluar keringat. Sampai malu, sampai mukanya merah, dibenerin, wa yatata'ta gitu. Ta'awudz aja, itu lama gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur. Ada hiburannya nih. Orang yang nggak lancar gimana ya Rasulullah? Ya, Al-Quran ini sebenarnya nggak berat. Ma'anzalal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menjadi sengsara. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kalian itu, kepadamu itu untuk menyengsarakanmu. Bukan. Tapi banyak orang itu berat, susah, sulit. Padahal bahasa Inggrisnya jago, ya kan? Bahasa Inggrisnya pinter, mahir, cus gitu. Tapi baca Al-Quran nggak bisa. Ya, pernah diceritakan Syekh Aiman Rusdi Suwaid pernah didatangi oleh orang ya di belahan dunia lain. Bertemu saya Aiman, kaifa khaluk, pakai kho. Artinya apa?
bagaimana pamanmu? Kho itu kan, khol itu kan paman dari pihak ibu. Kaifa khaluk, bagaimana pamanmu? Syekh Aiman mencanda, tuwfi rahimahullah, sudah meninggal. Padahal yang dimaksud bagaimana kabarmu, tapi dia nggak bisa nyebut ha, dia bisanya kho. Kemudian diterjemahkan sama temannya, ya Syekh, hada yaqsid ha, kaifa haluk. Oh, apa kabarmu? Alhamdulillah bikhair. Tapi kalau khaluk itu kan paman, khol. Ini ada negara, ada tempat yang nyebut ha itu kho. Kaifa khaluk. Padahal itu nggak benar. Kebawa dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Salah ini. Apakah harus dibiarkan? Nggak boleh. Harus benerin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada imam di Jakarta, ada syekh dari Saudi ke Indonesia, salat imamnya baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pakai ha. Gantian. Tadi yang harusnya ha pakai kha, ini yang harusnya kha pakai ha. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah cukur manusia dengan sebaik-baik bentuk. Syekhnya ketawa. Halakna kan mencukur. Sungguh kami telah mencukur manusia dalam sebaik-baik bentuk. Syekhnya bingung. Ini imam belajar di mana ya? Kho jadi ha gitu. Khalaqna jadi halakna. Ini karena apa? Nggak belajar. Anehnya udah jadi imam gitu, udah jadi imam gitu. Salah makhraj. Ini kan fatal. Imam-imaman ya. Wa yatata'ta, terbata-bata. Satu ayat kalau kita ngoreksi ya, itu kadang-kadang dalam hati kita, aduh Pak, lama bener, tabut aja nggak bisa-bisa. Tapi bagi dia udah sampai keluar keringet, udah sampai dia, ya udahan lah Pak Ustaz, ini saya udah nggak bisa lagi. Satu ayat aja lama banget ya. Salah hurufnya dibenerin, panjang pendeknya salah. Panjang pendeknya dibenerin, yang harusnya yang tadi udah bener jadi salah, ketularan. Itu udah sering terjadi. Ya. Karena belajarnya cuma seminggu sekali mungkin, udah usianya tua, udah gitu mungkin belajarnya alasannya lidahnya udah kaku. Nggak ada di sini lidah kaku tuh, emang ada lemnya nih lidah bisa kaku begitu. Lidah kita itu kan Allah ciptakan lentur gitu. Lidah saya udah kaku gitu. Emang lidahnya ada apanya Pak? Ada lem Koreanya gitu bisa kaku begitu. Tinggal kita punya kemauan apa enggak. Tapi emang luar biasa. Hadis Rasulullah ini terbukti. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu banyak. Di Cibitung aja mungkin ratusan, bukan ratusan, jutaan mungkin. Jutaan nggak ada Cibitung, ribuan. Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan, banyak. Alhamdulillah sekarang banyak halakoh tajwid, kelas Iqra, kelas dasar, pesertanya bapak-bapak semua. Pesertanya bukan anak-anak, bapak-bapak. Iqra 1. Itu saja ngucapinnya masih susah. Belum baca tuh, baru Iqra. Ini Rasulullah mengatakan, bersabda sallallahu alaihi wasallam, membaca. Iqra kan belum baca dia, baru latihan huruf. Itu aja udah terbata-bata. Itu udah banyak. Terlebih lagi membaca, lebih banyak yang terbata-bata. Dibenerin makhrajnya, kita nggak tega nih mau benerin sifat hurufnya nih, nggak tega. Udah dibenerin panjang pendeknya, tebal tipisnya, nggak tega juga. Padahal kalau kita talaki sama syekh, ta'awud aja itu bisa 10 kali baru bener. Ta'awud dong 10 kali kita baru boleh baca tuh. Dari tadi nggak bener-bener di ta'awud nih. Kita udah merasa bener padahal nih. Standarnya beda.
Makanya kalau syekh-syekh itu ngajar yang belum bisa sama sekali, udah sama murid yang keempat, sama murid yang keempat. Murid pertama punya murid, murid kedua punya murid, murid ketiga punya murid. Nah itu murid yang keempat itu yang sudah ngajarin. Coba kalau kita mau pilih-pilih begitu, aduh Pak, sama murid saya dulu Pak ya. Kita kayak sombong gitu. Makanya ya janganlah. Ya kita ajarin. Cuman kadang-kadang orangnya nggak sabar, gitu kan? Kita udah koreksi nggak sabar, malu, minder, udah besoknya muntaber, kan? Mundur tanpa berita. Itu banyak terjadi. Ya, padahal kabar gembira dari Rasulullah. Wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat Pak. Sampai keringat. Orang keringetan itu kan karena membawa barang berat kan? Ini baca bisa keringetan. AC nyala. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang berat. Memang ya orang yang baca Al-Quran udah malu dilihatin teman-temannya keluar keringat. Berat. Tapi dia mendapatkan ajron, 2 pahala. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ajrul qiraah wa ajrul ijtihad. Pahala membaca dan pahala bersungguh-sungguh. Yang perlu kita catat di sini, catat baik-baik. Membaca yang dimaksud di sini membaca di depan guru. Bukan baca sendiri. Antum baca sendiri dari mana tahu kalau itu salah? Pak Ustadz, kemarin saya lancar banget di rumah. Nah iya, siapa yang koreksi di rumah? Ya merasa ya tataan di sini berarti kan orang itu baca dikoreksi. Belum benar, baca lagi. Koreksian kedua. Belum pas, masih ada yang kurang. Dia sudah berusaha maksimal. Sama gurunya dikoreksi lagi. Itu yang dapat pahala Pak, ijtihad. Kalau antum baca sendiri, nggak bakalan antum ngulang lagi, bablas terus, nggak ada lampu merah. Karena apa? Karena antum merasa benar. Bukan merasa benar dalam arti membaca Al-Quran benar, maksudnya bacaan antum benar nggak? Merasa bacaannya sudah benar. Apalagi misalkan sama Ustadz A nggak disalahin, sama Ustadz B lebih ketat disalahin. Akhirnya bingung. Saya kemarin sama si A nggak disalahin, sama si B disalahin. Ini yang benar yang mana? Bingung dia. Ya, pilihlah yang benar-benar peduli dengan kita. Kalau kita baca Al-Quran, kok guru kita cuma diem aja? Ya, terus. Ah itu hati-hati Pak. Masa nggak ada komen sama sekali, nggak ada taklik, nggak ada koreksi. Sedangkan Al-Quran itu harus bertalaki. Ya, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi ingat Pak, yang mendapatkan 2 pahala ini ketika proses belajar. Kalau antum belum pernah belajar atau ayat itu ragu-ragu, ini bacaannya gimana nih? Jangan berani-berani Pak. Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemarin kita ngajarin halaqah baca ya surat Thaha, atawakka'u, dibaca panjang, atawakka'u, kita tegur, itu bacaannya pendek Pak. Oh gitu ya Pak Ustaz, selama ini saya bacanya panjang. Selama ini, dari kecil panjang dia, baru tahu kalau itu salah. Bayangkan, walaupun nggak sengaja dia, tapi salahnya kan karena dia nggak mau belajar, karena dia main baca aja. Akhirnya dia salah nggak sadar. Sadarnya setelah dikasih tahu. Belum misalkan tata cara wakaf. Banyak di antara kita yang tata cara wakaf itu
kurang pas. Taunya kapan? Ya taunya kalau kita berguru. Oh, di sini waqaf. Contoh, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla itu lebih baik berhenti, Pak. Karena kalla artinya dua. Lizajr sama litahaqquk. Kalau artinya lizajr, zajr itu artinya membantah. Sekali-kali tidak. Itu kita lebih baik berhenti. Kalla la baru baca la yumbadanna fil hutamah. Hal-hal yang seperti itu kalau kita nggak berguru nggak tahu ini wasal apa waqaf. Belum lagi misalkan ada orang baca sembarangan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, berhenti dia di situ. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat. Fatal, Pak, berhenti di situ. Fatal nggak? Fatal. Wahai orang yang beriman, jangan dekati sholat. Fatal itu, salah besar. Harusnya gimana? Wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau kita nggak belajar, nggak bakalan memahami berhenti yang benar tuh di mana. Wakaf talaki itu bagaimana? Ada lagi yang misalkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka bagi mereka itu udah kalimat sempurna belum? Ulaika alaihim. Ini belum sempurna. Sempurnakan. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Kalau kita nggak tahu kan, berhenti aja sembarangan di situ. Sekarang Pak, antum kalau ada rambu lalu lintas, kalau di Indonesia rambu lalu lintas seakan-akan tulisannya S, seret, artinya apa? Dilarang berhenti. Malah berhenti dari situ. Itu orang Indonesia. Kira-kira kalau antum berhenti di tempat yang salah, ditilang nggak? Kalau di 3-in-1 atau di jalan-jalan protokol sana, pasti ditilang. Bisa diderek mobil antum salah berhenti. Tapi kalau Al-Quran salah berhenti, bisa dosa, Pak. Salah mulai juga bisa dosa. Innallaha tsalitsu salasah. Tahu-tahu kok innallaha tsalitsu salasah. Sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga. Waduh, itu ucapan orang kafir, Pak. Harusnya gini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Cara mulai aja, Pak, kita harus benar. Cara berhenti harus benar. Nah, orang yang terbata-bata ini baru baca bersama guru, ya, dapat pahala 2, ajrul qiraah wa ajrul ijtihad, pahala baca dan pahala bersungguh-sungguh. Lebih mulia mana dong? Ya lebih mulia yang pertama, bersama malaikat. Yang tadi cuma 2 pahala, yang bersama malaikat tak terhingga pahalanya. Ya, tidak disebutkan berapa di sini. Jelas mulia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu ya. Setelah adzan mulai sebentar sambung lagi. Setelah itu salat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal ikhwatul kiram, berdasarkan hadis tadi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barrah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'amu fihi wa huwa alayhi syaqun lahu ajran. Dalam riwayat Muslim,
Dan riwayat Imam Bukhari, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu, dan dia menghafalnya. Jadi kita dianjurkan untuk menghafal, walaupun tidak wajib kita menghafal semua, tapi wajib menghafal surat apa? Al-Fatihah. Kalau surat yang lain nggak wajib, tapi bukan berarti menomorduakan, ya. Apalagi kita dimudahkan wasilah-wasilah untuk menghafal. Sekarang Al-Quran sudah banyak. Satu rumah saja mungkin ada yang punya lebih dari 1, 2, 3, sampai 10. Tidak ada uzur lagi kita, Pak. Kalau kita sudah dimudahkan fasilitas HP, aplikasi Al-Quran, tempat-tempat pengajian, halaqah-halaqah Al-Quran sudah banyak. Kita nanti ditanya Allah udah nggak ada uzur. Beda dengan yang jauh, ya, fasilitas tidak ada. Mungkin dia juga sulit untuk mendapatkan guru. Nah, guru di sini banyak banget. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Masa sih kita iming-imingi bersama para malaikat yang mulia kalau kita ragu-ragu, capek lah, lelah untuk urusan akhirat. Kadang-kadang kita ini kurang yakin gitu kan. Padahal orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, mungkin nanti ada hadisnya, Innallaha yarfa'u, ada nih, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan yang lain. Masa sih kita tidak mau mulia, Pak? Sekarang kita nggak punya harta misalkan, sedekah kita sedikit, bangun sholat malam mungkin kita nggak bisa 11 rakaat terus, atau kita mungkin belum punya ilmu yang banyak. Masa sih kita nggak mau masuk dari pintu Al-Quran, pintu yang sangat terbuka lebar, baca aja baca, mahir untuk membaca Al-Quran, ya. Kita sudah punya berbagai macam wasilah, dari mulai tulisan di dalam mushaf atau di HP atau di speaker Al-Quran. Dan kalau kita nggak tahu, Pak, ya ini penting, kalau kita nggak tahu bagaimana cara membaca ayat yang mungkin kita asing karena belum pernah mendengar atau belum pernah belajar, maka kita harus mendengarkannya dulu, Pak. Minimal antum download dulu atau lihat dulu di video-video di YouTube Syekh Aiman Rusdi Suwaid, Syekh Abdurrahman Ali Al-Hudaifi, atau Syekh Abdullah Basfar, atau Syekh Al-Bin Syawi. Ketik surat apa yang antum mau baca. Jangan hanya kita ini memperbanyak bacaan, tapi nggak mahir. Oh, saya udah mahir, bener nih mahir. Mahir di sini tuh menguasai lah. Makhrajnya sudah bener belum? Ya, kita ini orang luar Arab harus lebih semangat. Orang Arab saja, ya mereka Allah berikan kelebihan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, jadi mereka tidak begitu kesulitan. Tapi harus belajar juga. Nah, kita bahasa kita tuh bukan bahasa Arab. Bahasa dari kecil kita mungkin bukan bahasa Arab. Tapi ini adalah tugas kita. Kita harus belajar Al-Quran. Dan ini merupakan peringatan agar kita itu
Jangan sampai melalaikan Al-Quran. Mahir bukan, belajar juga nggak mau, cinta dengan Al-Quran juga enggak. Terus mau jadi apa kita? Nah sekarang ya, ini kritikan buat kita, ini introspeksi buat saya pribadi dan teman-teman semua. Kita kadang semangat untuk sedekah, bagus. Semangat untuk ya, misalkan membantu korban bencana, bagus. Ada bencana alam banjir di Garut, ada korban bencana alam banjir di mana, atau ya musibah penyakit corona sekarang banyak, luar biasa. Antusias ikhwan-ikhwan ini untuk bergerak mengumpulkan bantuan untuk mereka luar biasa. Siang malam nggak kenal capek. Tapi yang harus kita introspeksi, evaluasi, kenapa kita nggak mau capek belajar Quran? Kenapa kita nggak mau capek menghafal Quran? Kenapa? Ya kan kalau kita bantu, nama kita jadi dikenal. Hati-hati, ria. Semua pintu amal ada ria, hati-hati. Mahir juga ada ria. Tapi kita bisa dengan kemahiran kita membaca Al-Quran dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Janganlah kita, janganlah kita memikirkan kebaikan dari sisi satu orang. Maksudnya kita kok selalu memprioritaskan kebaikan untuk orang, tapi kebaikan untuk kita enggak. Malas baca Quran, malas ngafalin Quran, berarti kita itu tidak mencintai diri kita. Kita lebih mementingkan kepentingan orang lain. Itu bagus, tidak egois, bantu segala macam. Tapi ingat, diri kita itu harus kita, istilahnya jangan dimanja. Badan kita jangan dimanja. Antum kenapa bisa berlelah-lelah, ya, berjibaku untuk hal-hal yang bersifat manusiawi, sosial, bantuan, pertolongan, semangat semua. Tapi kenapa untuk belajar Quran kok nggak semangat? Kenapa menghafal Quran kok nggak semangat? Lebih berat mana coba? Antum terjun ke daerah bencana, berjibaku dengan banjir misalkan, antum bawa bantuan, capek. Antum dapat pahala insya Allah. Tapi itu kan butuh perjuangan, butuh dana, butuh tenaga, bahkan sampai antum mungkin gak istirahat. Tapi kenapa? Untuk membaca Al-Quran tidak sesemangat itu, untuk menghafal Al-Quran tidak seantusias itu. Silakan introspeksi masing-masing. Berarti kita itu kayaknya berat sebelah. Lebih suka untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita tuh kita nggak begitu peduli. Sekarang saya tanya, Pak, kenapa ulama-ulama itu masih dikenal sepanjang zaman? Terutama Rasulullah, para sahabat, para tabiin, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, para sahabat, para tabiin, para ulama, Imam Nawawi, kenapa masih dikenal? Ikhlas. Setelah itu, antum kalau sedekah atau kalau antum hanya baik untuk diri antum sendiri, kira-kira keberkahan antum nyampe nggak sampai generasi yang akan datang gitu? Tapi kenapa para ulama kok namanya masih harum sampai sekarang? Pertama, ikhlas betul. Kedua, karena mereka sangat memperhatikan Al-Quran. Mereka orang yang hafal Al-Quran, mereka orang yang menulis buku-buku untuk ditinggalkan sebagai warisan ilmu, sehingga namanya masih harum. Tapi Imam Nawawi dalam bidang-bidang lain, ya, tetap beliau orang yang luar biasa.
Maksud saya adalah kalau antum dengan kemampuan untuk beramal soleh, jangan beramal soleh itu berat sebelah, hanya pengen bantu terus, atau hanya antum yang penting kan saya sudah mengenal manhaj salaf, sudah mengenal sunnah. Iya, itu bagus, tapi kenapa kok setelah mengenal manhaj salaf ngaji Al-Quran jadi kayak pilih-pilih. Yang ngajar siapa? Ustadz Fulan. Itu Ustadz kemarin sore saya mengajinya Ustadz Yazid, saya mengajinya Ustadz Abdul Hakim, luar biasa. Tapi baca Qurannya gimana antum? Gimana baca Qurannya antum? Ya, kita bangga menjadi murid Ustadz kibar, tapi kualitas bacaan Al-Quran kita tidak sesuai, tidak mencerminkan, karena porsi untuk belajar sangat minim. Dan ini terjadi kebanyakan ikhwah dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, mereka lebih suka ya baik untuk diri sendiri, tapi bukan dalam Al-Quran, tapi untuk yang lain-lain. Padahal kalau antum pengen hidupnya berkah, mulia, bahkan bersama malaikat yang sangat taat, ya, mahirlah dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Al-Furqan ini bisa menjadi markas untuk para penghafal Quran, untuk mendidik generasi Al-Quran, bibit-bibit para penghafal Al-Quran. Kita punya yayasan, kita punya Al-Furqan, kita punya lahan, kita punya guru-guru, kita punya ya tenaga manpower, punya penggerak, punya teman-teman yang bersemangat. Kalau kita pengen mulia, Al-Quran. Dan kesuksesan kita tidak harus kita lihat di dunia. Perjuangan kita tidak harus berhasil saat kita masih berusaha. Bisa jadi kita yang merintis nanti suatu saat akan menjadi amal jariah kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan akan menjadi orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Kalaupun kita tidak mahir, kita belajar dan kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.